kita hitung integral X plus 1 per X minus 3 kuadrat dx. Maka kita eja ini X plus 1 per X minus 3 kuadrat. Jadi ini pangkat 2. Kalau pangkat 2, maka nih di sini hanya sampai suku yang kedua. Jadi sampai dengan bentuk ini. A, jadi A, kita pakai A dan B, jadi A per X minus 3 ditambah B per X minus 3 kuadrat. Jadi sampai 2 suku ini saja. Nah, jadi ini X plus 1 per X minus 3 kuadrat sama dengan A per X minus 3 ditambah B per X minus 3 kuadrat. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya samakan X minus 3 kuadrat. Jadi X minus 3 kuadrat. Nah, di X minus 3 kuadrat ini, maka kan ini B-nya kan pas. B per X minus 3 kuadrat. Untuk A-nya, maka kita kalikan X minus 3. Jadi A dikalikan X min 3. Ditambah B per X min 3 kuadrat. Nah, bentuk ini sama dengan ini. Saling menghilangkan. Sehingga nih tinggal X plus 1 sama dengan X kalikan A ditambah ya. Yang mengandung X kan ini hanya A. Yang tidak mengandung X, A dikalikan min 3 jadi min 3A ditambah dengan B. Nah, ruas kiri yang yang mengandung X itu adalah 1, ruas kanan yang mengandung X itu adalah A, maka A sama dengan 1. Kemudian ruas kiri yang tidak mengandung X itu 1, ruas kanan yang tidak mengandung X itu adalah min 3A plus B. Jadi min 3A plus B sama dengan 1. Karena A-nya sama dengan 1, ya, maka 3 kali 1, min 3 kali 1 sama dengan min 3, min 3 ditambah B sama dengan 1, maka B-nya sama dengan 4. Nah, seterusnya adalah nilai A-nya kita masukkan di sini, kemudian nilai B-nya kita masukkan di sini. Sementara sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah X plus 1 per X minus 3 kuadrat sama dengan 1 per X min 3 ditambah 4 per X min 3 kuadrat. Nah, hasilnya kalau kita integralkan, jadi integral dari X plus 1 per X min 3 kuadrat dx itu sama dengan integral 1 per X min 3 dx ditambah integral 4 per X min 3 kuadrat dx. Hasil integralnya ini sama dengan ln X plus X minus 3 dan hasil integralnya ini sama dengan min 4 per X minus 3 plus C. Kalau yang ini pakai rumus nomor 2, sedangkan ini pakai rumus nomor 1. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan dipahami dulu. Ada pertanyaan? X min 3 kuadrat itu dari mana, Ibu? X minus 3 kuadrat, yang ini. Iya. Kan dari sini, dari asalnya kan dari pemecahan di sini. Kalau saya clear lagi. Ini kan X plus 1 per X min 3 kuadrat. Ini kalau kita pecahkan menjadi A per X min 3 ditambah B per X min 3 kuadrat. Nah, kemudian kita ada proses menghitung, A-nya sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan 1 kita masukkan di sini.
kemudian B-nya sama dengan 4, kita masukkan di sini. Maka hasilnya itu X plus 1 per X min 3 kuadrat itu sama dengan 1 per X min 3 ditambah 4 per X min 3 kuadrat. Ini hasilnya dari proses perhitungan tadi, kalau yang ditanyakan asalnya. Sehingga integral dari X plus 1 per X min 3 kuadrat dx itu sama dengan integral 1 per X min 3 dx ditambah integral 4 per X min 3 kuadrat dx. Nah, ini untuk suku yang pertama, kita gunakan rumus yang pertama, hasilnya sama dengan ln X min 3. Kemudian untuk suku yang kedua, integralnya menggunakan rumus yang kedua, yang pertama, yaitu hasilnya sama dengan min 4 per X min 3 plus C. Begitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Maaf Ibu, yang rumus pertama itu yang integral X pangkat N itu tadi. Iya. Ini kan pangkat, ini nanti kan dinaikkan jadi pangkat min 2 toh. Ini kan pangkat min 2. Jadi kalau misalkan, ini saya clear saja ya. Jadi misalkan ini kita rubah ke dalam U, boleh, biar kelihatan. U itu sama dengan X minus 3. Maka DU itu sama dengan DX. Ya, jadi ini integralnya ini DX kan sama dengan DU. Ini X min 3 kan sama dengan U. Berarti bisa saya tulis sama dengan 4, 4-nya bisa keluar, integral U pangkat minus 2 DU. Maka sama dengan 4 per min 2, rumus yang pertama kan N plus 1, min 2 plus 1, U pangkat minus 2, min 2 plus 1. Atau sama dengan min 2 plus 1 kan sama dengan min 1. Jadi 4 per min 1 adalah min. Jadi minus 4. U pangkat min 1. Atau sama dengan min 4. Pangkat min 1 kan sebagai pembagi per. U-nya apa? X min 3. Jadi hasil integral ini hasilnya sama dengan min 4 per X min 3. Ini adalah di sini. Kalau mau disalin silakan. Itu kalau misalkan kita eja. Maaf Ibu, berarti ini pengecualian buat rumus yang ini ya? Soalnya materi ini. Untuk apa namanya? Untuk linear berulang, itu yang sering kita gunakan adalah rumus 1 dan rumus 2. Gitu. Karena kan ini kan N-nya tidak sama dengan min 1. Kalau sama dengan min 1, mesti hasilnya adalah ln. Kalau tidak min 1, berarti pakai yang rumus 1. Gitu. Ya. Ada pertanyaan untuk yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk yang contoh yang kedua ini sudah dicampur. Jadi kita campur
karena kita sudah mempelajari linear berbeda. Nah, sekarang kita pelajari linear berulang. Jadi kita sudah dicampur linear berbeda, kita campur dengan linear berulang. Sebentar. Nah, yaitu integral dari x kuadrat plus 19x plus 10 dibagi 2x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 dx. Nah, kemudian nih kita keluarkan x pangkat 3. Nih. Nah, x pangkat 3 ini adalah linear berulang 3 kali, kemudian 2x plus 5. Ini adalah linear yang berbeda. Sehingga kalau kita pecahkan untuk linear yang berulang, itu adalah A per X ditambah B per X kuadrat ditambah C per X pangkat 3 ditambah yang berulang, yang berbeda, yaitu D per 2X plus 5. Untuk memudahkan, ini yang berulang kita samakan dulu penyebutnya. Jadi yang berulang ini samakan penyebutnya yaitu X pangkat 3. Jadi kita bagi dengan X pangkat 3, maka ada A kuadrat ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C per X pangkat 3. Kemudian ditambah dengan D per 2X plus 5. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, baru kita samakan penyebutnya. Ini kita kalikan silang di sini dengan ini. Ini kalikan silang, ini dengan ini. Jadi, AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikalikan 2X plus 5 ditambah DX pangkat 3 per X pangkat 3 dikalikan 2X plus 5. Nah, ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Hapus. Sehingga X kuadrat plus 19X plus 10 itu sama dengan yang mengandung X pangkat 3. Nah, ini ada AX kuadrat dikalikan 2X. Kalau ini ada X pangkat 3, berarti di sini ada 2A. Kemudian sama ini. Kemudian yang mengandung X kuadrat, AX kuadrat dikalikan 5. Jadi X kuadrat dikalikan 5A. Kemudian BX dikalikan 2X, berarti ditambah 2B. Kemudian yang mengandung X saja, yaitu BX dikalikan 5, jadi X-nya di luar, ini ada 5B. Kemudian C dikalikan 2X, ini ada 2C. Kemudian yang tidak mengandung X itu adalah C dikalikan 5, 5C. Nah, dari sini ini kan suatu persamaan. Yang ruas kiri untuk X pangkat 3 kan tidak ada, 0 berarti. Jadi ruas kiri yang mengandung X pangkat 3, 0. Ruas kanan yang mengandung X pangkat 3 adalah 2A plus D. Jadi 2A plus D sama dengan 0. Kemudian ruas kiri yang mengandung X kuadrat itu sama dengan 1. Ruas kanan yang mengandung X kuadrat itu adalah 5A plus 2B. Maka 5A plus 2B sama dengan 1. Ruas kiri yang mengandung X saja sama dengan 19. Ruas kanan yang mengandung X saja 5B plus 2C. Maka 5B plus 2C sama dengan 19. Ruas kiri yang tidak mengandung X adalah 10. Ruas kanan yang mengandung X tidak mengandung X adalah 5C. Maka 5C sama dengan 10. Kalau 5C sama dengan 10, maka C-nya sama dengan 2. 10 dibagi 2. Kemudian karena C-nya sama dengan 2, maka 5B ditambah 2 kali 2 kan 4, sama dengan 19. Atau 5B sama dengan 15. Maka B-nya sama dengan 3.
Kalau B-nya sama dengan 3, kalau B-nya sama dengan 3, 5A ditambah 2 kali 3 kan 6, 5A ditambah 6 sama dengan 1. Atau 5A sama dengan min 5. A-nya sama dengan min 1. Karena A-nya sama dengan min 1, 2A tambah D sama dengan 0. Jadi 2 dikalikan min 1, min 2. Jadi min 2 tambah D sama dengan 0. Maka D sama dengan 2. Nah, nilai-nilai ini nanti kita masukkan A-nya. Jadi ini A-nya kita masukkan di sini, nilai A-nya sama dengan min 1. Kemudian B-nya sama dengan 3. Kemudian C-nya sama dengan 2. Kemudian D-nya sama dengan 2. Jadi ini nilai-nilainya kita masukkan. Sementara sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi. Nih, jadi nilainya kita masukkan. A-nya sama dengan min 1. Ya, jadi min 1 per X ditambah 3 per X kuadrat ditambah 2 per X pangkat 3 ditambah 2 per 2X plus 5. Sehingga kalau kita integralkan, integral dari X kuadrat plus 19X plus 10 per 2X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 dx sama dengan integral X kuadrat plus 19X plus 10 per X pangkat 3 dikalikan 2X plus 5 dx. Atau sama dengan integral min 1 per X dx ditambah 3 per X kuadrat dx ditambah 2 per X pangkat 3 dx ditambah integral 2 per 2X plus 5 dx. Nah, yang ini, suku yang pertama ini menggunakan rumus nomor 2, ini juga menggunakan rumus nomor 2. Nah, sedangkan yang tengah ini menggunakan rumus nomor 1. Jadi integralnya ini sama dengan integral ya min ln X. Min ln X. Kemudian ini kalau kita tulis 3 ya, 3 per min 2 plus 1 X pangkat min 2 plus 1. Kemudian untuk yang ini 2 per min 3 plus 1 X pangkat min 3 plus 1. Min 3 plus 1 itu sama dengan min 2. Jadi 2 per 2 jadi sama dengan min. Integral yang ini 2 per 2 ln 2X plus 5. 2 per 2 kan sama dengan 1. Nah, kemudian yang ini kita tulis disamakan penyebutnya. Jadi min ya, min 3X plus 1 per X kuadrat ditambah ln 2X plus 5 per X plus C. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada itu. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada 2 soal, kalian coba kerjakan. Ya, coba aja dulu. Kita lanjut dulu ke materi. Yang terakhir yaitu faktor kuadratik berulang. Nah, jadi untuk faktor kuadratik berulang itu bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C pangkat N. Jadi ini adalah bentuk kuadratik yang tidak bisa difaktorkan, kemudian ini adalah pangkat N. Nah, sehingga PX per QX itu sama dengan A1X ditambah B1 per AX kuadrat plus BX plus C. Ditambah A2X plus B2 per AX kuadrat plus BX plus C kuadrat. Ditambah dan seterusnya, ditambah ANX plus BN per AX kuadrat plus BX plus C pangkat N. Ini bentuk kuadratik yang berulang. Jadi dibentuk kalau penyebutnya adalah kuadrat, maka pembilangnya linier. Perhatikan gitu. Nah, contohnya adalah ini. Integral dari X kuadrat, X pangkat 3 minus 4X per X kuadrat plus 1 kuadrat DX. Maka yang ini yaitu X pangkat 3 plus 4X, ini kan kuadratik yang tidak bisa difaktorkan. Nah, ini berulang 2 kali. Nih. Maka kita jabarkan yaitu AX plus B per X kuadrat plus 1. Ditambah CX plus D per X kuadrat plus 1 kuadrat. Ini hampir sama dengan yang tadi, yang linier berulang. Bedanya ini adalah kuadratik berulang. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Nah, kita samakan penyebutnya yaitu X kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi menjadi bentuk ini. Nah, untuk CX plus D ini kan sudah pas. X kuadrat plus 1 kuadrat. Tinggal AX plus B. AX plus B ini dikalikan dengan X kuadrat plus 1. Nah, dan bentuk ini sama dengan bentuk ini. Bisa saling menghilangkan. Jadi, tinggal X pangkat 3 min 4X yang sama dengan yang mengandung X pangkat 3 ini adalah A. Ya kan? AX dikalikan X kuadrat kan sama dengan AX pangkat 3. X pangkat 3-nya dikeluarkan tinggal A. Kemudian yang mengandung X kuadrat. B dikalikan X kuadrat. Jadi X kuadrat dikalikan B. Yang mengandung X saja. AX dikalikan 1. Jadi tinggal A. Ini X-nya. Kemudian ditambah CX. Nih C-nya. Kemudian yang tidak mengandung X itu adalah B dikalikan 1, B, dan D. Artinya, ruas kiri yang mengandung X pangkat 3 itu adalah 1, ruas kanan yang mengandung X pangkat 3 adalah A. Maka A sama dengan 1. Ruas kiri yang mengandung X kuadrat 0, ruas kanan yang mengandung X kuadrat itu B. Maka B sama dengan 0. Ruas kiri yang mengandung X saja itu sama dengan min 4. Ruas kanan yang mengandung X saja adalah A plus C. Maka A plus C sama dengan min 4. Ruas kiri yang tidak mengandung X itu 0. Ruas kanan yang tidak mengandung X itu adalah B plus D. Maka B plus D-nya sama dengan 0.
Nah, A plus C sama dengan min 4 karena A-nya sama dengan 1, maka C-nya sama dengan minus 5. B plus D sama dengan 0. Karena B-nya sama dengan 0, maka D sama dengan 0. Ya, silakan dipahami dulu sebentar. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Nah, selanjutnya adalah nih X pangkat 3 minus 4X per X kuadrat plus 1 kuadrat itu sama dengan, kan A-nya sama dengan 1. Ya, jadi tinggal X per X kuadrat plus 1. Ditambah min 5X per X kuadrat plus 1 kuadrat. Karena B dan D-nya sama dengan 0. Maka untuk mengintegralkan, ini kita integralkan, hasilnya untuk yang ini menggunakan rumus nomor 2 dan untuk yang ini menggunakan rumus nomor 1. Jadi ini untuk menggunakan rumus nomor 2, jadi sama dengan setengah ln X kuadrat plus 1, kemudian untuk yang ini minus 5X per X kuadrat plus 1 kuadrat itu hasilnya sama dengan plus 5 per 2, 1 per X kuadrat plus 1 plus C. Jadi untuk suku pertama menggunakan rumus nomor 1, nomor 2, dan ini menggunakan rumus nomor 1. Ada pertanyaan? Gimana? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan. Ya. Halo? Maaf Ibu, Iya, itu setengah man itu dari mana setengahnya? setengahnya. Ini kalau kita eja ya, kalau kita eja itu misalkan U itu sama dengan X kuadrat plus 1, maka DU itu sama dengan 2X dx. Nah, yang kita punya ini adalah X dx.
Nah, kalau X dx berarti du per 2 itu sama dengan X dx. Nah, sehingga integral ini menjadi untuk baik suku pertama sama kedua karena U-nya sama, jadi saya gabung aja ini dalam pemisalan yang digabung, berarti sama dengan integral, ini X dx itu kan sama dengan du per 2. du per 2. Per 2-nya saya tulis di sini, kan setengah. Per X kuadrat plus 1 itu adalah U. Kemudian dikurangi, 5-nya masih saya keluarkan di sini. Nah, integral ini adalah X dx. X dx itu sama dengan du per 2. Jadi ini 2-nya dikeluarkan, di sini adalah du. Kemudian X kuadrat plus 1 itu adalah U. Pangkat 2 berarti U pangkat min 2. Maka hasilnya sama dengan setengah integral du per U itu adalah ln U. Kemudian minus 5 per 2. Ini 1 per min 2 plus 1. 1 per min 2 plus 1. U. Oh, ini plus 1. U pangkat min 2 plus 1. Maka hasilnya sama dengan nih setengah ln U. U-nya apa? U-nya adalah ini X kuadrat plus 1. Jadi setengah ln X kuadrat plus 1. Kemudian 5 min 5 per 2. Kali 1 per min 2 plus 1. 1 per min 2 plus 1 itu sama dengan min 1. Ya, min plus. Nah, plus U pangkat min 1. U pangkat min 1 kan per kan, 1 per kan. Nah, ini 2 per min 5 per 2, 1 per U. U-nya adalah X kuadrat plus 1 plus C. Asalnya adalah dari sini. Kalau mau disalin, silahkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, nih, yang ke contoh yang berikutnya, ini sudah gabungan linier digabung dengan kuadratik. Jadi linier digabung dengan kuadratik.
yang ini linier, yang ini adalah kuadratik. Jadi integral 2x kuadrat min 3x min 36 per 2x min 1 dikalikan x kuadrat plus 9 dx. Ini kalau kita jabarkan, itu sama dengan A per ya 2x min 1 ditambah, ini karena kuadratik, maka di sini adalah bx plus c. Koefisiennya nyambung saja biar nggak bingung. Kalau sudah ada A berarti sini B, C. Gitu. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi A dikalikan X kuadrat plus 9 ditambah BX plus C dikalikan 2X min 1 per X 2X min 1 kalikan X kuadrat plus 9. Ini bisa saling menghilangkan dengan ini. Maka 2X kuadrat min 3X min 36 itu sama dengan yang mengandung X kuadrat. Di sini ada A, kemudian BX dikalikan 2X. Jadi A ditambah 2B. Yang mengandung X saja. Jadi B dikalikan min 1, min B, C dikalikan 2X. Jadi min B plus 2C. Yang tidak mengandung X ada 9A dan min C. Sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu ruas kiri yang mengandung X kuadrat itu adalah 2, dan ruas kanan yang mengandung X kuadrat adalah A plus 2B, maka 2A plus 2B sama dengan 2. Kemudian ruas kiri yang mengandung yang mengandung X itu sama dengan min 3, dan ruas kanan yang mengandung X itu adalah min B plus 2C, maka minus B plus 2C sama dengan min 3. Ruas kiri yang tidak mengandung X sama dengan min 36, dan ruas kanan yang tidak mengandung X 9A min C. Jadi 9A minus C sama dengan min 36. Maaf, ini min, ya Gilang? Ini minus 36 ya. Minus. Nah. Kemudian, kepencet aja atau gimana Gilang? Atau ada mau yang ditanyakan? Oh ya. Nah, ini dalam proses mencari nilai A, B, C, jadi kalau perhatikan ini ada AB, kemudian ada AC, di sini BC. Jadi, Christian, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ini ada AB, kemudian kita arahkan ke AC, jadi kita buang B-nya. Jangan kalau, oh ini ada, kita buang, jadi kita buang B-nya. Sehingga dari persamaan pertama, A ditambah 2B sama dengan 2, kemudian persamaan yang kedua itu kita kalikan 2. Supaya nanti ada sama-sama 2B-nya. Jadi B dikalikan, min B dikalikan 2, minus 2B, 2C dikalikan 2, minus plus 4C, kemudian min 3 dikalikan 2, min 6. Kemudian kita jumlahkan, ini hapus, ini dengan ini hapus. Sehingga tinggal A, ya kalau ini kita jumlahkan, A, kemudian ditambah 4C, sama dengan 2 ditambah min 6, itu sama dengan min 4. Nah, persamaan ini elemennya adalah A dan C. Persamaan ini A juga A dan C. Maka kita pakai persamaan ini adalah 9A minus C sama dengan min 36. Kemudian persamaan ini kita kalikan 9. Kita kalikan 9. Sehingga A dikalikan 9 itu 9A. 4 kali 9 itu sama dengan 36. Jadi 36C.
kemudian min 4 dikalikan 9 sama dengan min 36. Nah, kemudian ini kita kurangkan, maka min C min 36C sama dengan min 37C, kemudian min 36 min 36 sama dengan 0. Sehingga C-nya sama dengan 0. Nah, kalau C-nya sama dengan 0, maka A-nya sama dengan min 4. Kita masukkan kan, C-nya 0, A-nya min 4. Kalau A-nya sama dengan min 4, kita masukkan ke persamaan pertama, A-nya sama dengan min 4, maka B-nya sama dengan, jadi min 4 kan ini pindah ruas, jadi 2B sama dengan 6. 2B sama dengan 6, maka B-nya sama dengan 3. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan. A-nya masukkan di sini, B-nya kita masukkan di sini, C-nya kita masukkan di sini, dan kebetulan sama dengan 0. Gimana? Sampai di sini ada pertanyaan? You are now muted. Nih, hasilnya kalau kita integralkan, senengannya pencet-pencet. Ya. Jadi, integral dari 2x kuadrat min 3x min 36 per 2x min 1, ya, dikalikan x kuadrat plus 9, itu sama dengan integral min 4 per 2x min 1 dx ditambah integral 3x per x kuadrat plus 9 dx. Nah, ini sama dengan min 4 per 2. Jadi min 4 per 2 ini sama dengan min 2 ln 2x plus 1. Ini dua-duanya adalah rumus yang kedua. Kemudian, nih kalau kita misalkan x kuadrat plus 9 sama dengan u, kan? Berarti nanti kan ada x dx itu sama dengan du per 2. Jadi 3 per 2. Ln x kuadrat plus 9 plus c. Ini untuk pemecahan yang ini sama dengan ini ya. Sama dengan di sini. X kuadrat plus 9. Sama. Kalau yang ini kan x kuadrat plus 1. Kalau yang tadi adalah x kuadrat plus 9. Hasilnya kan sama dengan ini min setengah kan. Ya. Jadi hasilnya adalah ln x kuadrat plus 9 per pangkat 3 per 2 per 2x min 1 kuadrat plus c. Yang kemarin soal yang dikerjakan ya, yang beberapa kan dikerjakan, ada yang mengerjakan via WA. Ya, saya disarankan lagi kan Google Drive ya, diupload di Google Drive di sana untuk tugas integral fungsi rasional. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nah ada 3 soal. Tadi ada 2, sekarang ada 3. Minta tolong ini sebagai tugas. Tugas dikumpulkan, batas akhirnya minggu depan. Ini sebagai tugas ada 5 soal.
soal yang pertama ini adalah nih ada 2. Ini ada 2. Berikutnya adalah yang ini. Jadi ada 5 soal. Ada pertanyaan? Oke, Bu. Jadi yang pakai rumus integral 1 itu berarti penyebutnya itu lebih dari pangkatnya itu lebih dari 1 ya. Iya. Jadi kalau pangkatnya lebih dari 1 digunakan rumus nomor 1. Iya benar. Lebih dari 1 digunakan rumus nomor 1. Tapi kalau pangkatnya 1, jadi gunakan rumus nomor 2. Jelas untuk ini? Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Nah, nanti kalau dalam pengerjaan ada ketemu ini, jadi nanti ada rumus juga nih. Nah, nanti kalau misalkan di sini ada 1 per X kuadrat plus 3 misalkan sama dengan 9 gini, maka ini adalah 1 per 3 tan inverse ya, ini tan inverse dari X per 3 gitu. Jadi nanti kalau ketemu ada kan apa kuadratik kan nanti ketemunya integral misalkan ini 1 X plus 2 per X kuadrat plus 9 misalkan gini dx. Nah, kalau yang ini, nah integralnya ini kan sama dengan setengah ln X kuadrat plus 9. Sedangkan integralnya 2 per X kuadrat plus 9, maka gunakan rumus nomor 14. Nanti kalau dalam proses perhitungan ada ketemu ini, gunakan rumus nomor 14. Kalau ketemu 2 per X kuadrat plus 9. Ya mirip-mirip beginilah koefisiennya berapa. Di sini misalkan X kuadrat plus 4. Seperti itu. Jelas untuk ini? Yang tadi contoh soal itu yang X kuadrat plus 9 itu bisa digunakan seperti rumus dasar integral 14 ini. Yang mana? Contoh soal ibunya yang sebelumnya. Contoh soal ini? Ya, X kuadrat plus 9. X kuadrat plus 9. Yang ini tetap menggunakan rumus nomor 2. Karena ini kan tidak ada, kan ini ada X-nya, kan ada DX-nya di sini kan. X dx, ada X dx. X dx itu kan sama dengan DU ya per 2. Nah ini adalah U-nya. Jadi penurunan yang ini nih sama dengan penurunan yang ada di sini. Ini misalkan U sama dengan X kuadrat plus 9. Jadi kalau yang kita gunakan yang tadi, ini adalah plus 9. Nah, kemudian kan tetap nih. Sehingga integralnya ini kan sama dengan yang ini. Sama dengan yang di sini nih. Nah, kan sama dengan setengah ln X kuadrat plus 9. Seperti itu. Tinggal tergantung yang di sini misalkan koefisiennya 3 ya ini tinggal nulis 3 gitu. Bagaimana?
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti selesai untuk materi ini. Nah, terima kasih. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bisa dikerjakan terlebih dahulu ini. Mungkin ada yang bingung bisa ditanyakan lagi. Oke, saya masih online gitu aja ya. Nanti kalau misalkan mau nanya, angkat tangan gitu ya. Saya tunggu. Oke, saya mute.
Ada pertanyaan? Oke. Jadi tugasnya ada 5 ya. Dan coba kerjakan. Tunggu nggak ada yang nanya. Sudah jam 8 kurang 4, kurang 6. Yang ditanyakan, saya minta maaf semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.